Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bagaimana cara mengkaji kitab kuning. Bagaimana kita bisa membaca kitab gundul yang tak ada baris, tapi kita bisa membacanya. Apa saja yang kita butuhkan agar kita bisa menguasai kitab kuning. Misalnya pada matan berikut ini, saya akan membaca bunyi matannya yang tak ada barisnya. Babu salati hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi wasammaitu bizalika li ismaliha ala salati lughatan wahiyat du'a'u. Nah, kenapa saya bisa mengatakan baris daripada matan yang tak ada barisnya seperti demikian? Karena ada cara untuk kita bisa membaca baris kitab gundul. Pertama, pada matan babu. Pada matan babu tersebut, kita mengatakan pada matan tersebut ba itu karena ada ilmu sarafnya. Tidak kita katakan bi dan tidak kita katakan bu. Itu menggunakan ilmu saraf, yaitu menggunakan tasrif. Baba, yabibu, baban. Nah, itu menggunakan kalimat masdar, yaitu ada kalimat yang ketiga daripada tasrif. Fi'il maudinya baba, yabibu, menjadi masdarnya baban. Terus mengapa kita katakan bu, babu? Itu karena menggunakan ilmu nahu. Karena lafal babu ini dia menjadi mubtada. Yang dimana ketentuan suatu kalimat yang menjadi mubtada itu barisnya menjadi marfu ataupun menjadi dhamma. Maka dikatakan dengan lafal babu. Tidak dikatakan dengan baba ataupun babi. Tapi menggunakan babu karena menjadi mubtada. Terus pada kalimat as-salati. As-salati kita menggunakan, mengapa demikian menjadi barisnya as-salati, baris akhirnya as-salati, karena dia menjadi idhafah ataupun menjadi mudhaf ilih daripada lafal babu. Sesuatu kalimat yang menjadi mudhaf ilih, dia berbaris dengan baris kasrah atau baris jar, maka dikatakan dengan lafal as-salati, tidak dengan lafal as-salatu ataupun as-salata, mesti dengan as-salati. Ini Arabnya kalau kami dari santri Aceh, ini Arabnya begini. Babu ke mubtada, hukum mubtada marfu, alamat rafa, dhammah yang zahir pada akhirnya. Kenapa dhammah? Karena hukum isim mufrad. Hukum isim mufrad dirafa dengan dhammah, dinasab dengan patah, dijar dengan kasrah. Mudhaf babu as-salati ke mudhaf ilih. Hukum mudhaf ilih majrur dengan sebab mudhaf, alamat jar kasrah yang zahir pada akhirnya. Nah, begitulah cara mengi'rab daripada lafal babus salati dan cara memberi baris dari lafal babu as-salati dengan menggunakan nahu dan sharaf. Terus selanjutnya pada lafal hiya. Nah, hiya tersebut adalah suatu kalimat isim dhamir
Isim dhamir adalah suatu kalimat yang dibina. Maksud dibina adalah suatu kalimat yang pada kalimat tersebut tidak akan pernah terjadi perubahan. Sekalipun pada kalimat itu masuk amil pada kalimat itu. Itu tak akan pernah terjadi perubahan pada kalimat tersebut. Seperti lafal hiya. Hiya ini dalam segi i'rab dia jatuhnya sebagai mubtada. Sebenarnya ketentuan daripada mubtada itu berbaris marfu atau berbaris dhammah. Tapi pada kalimat hiya tidak berbaris demikian. Tidak kita bacakan hiyu ataupun tidak kita bacakan hiyi. Karena dia suatu isim yang dibina. Tidak terjadi perubahan. Walaupun pada kalimat hiya tersebut masuk amil. Iaitu amil maknawiyah. Iaitu mubtada. Amil ibtidak. Tapi tidak terjadi perubahan. Karena itu isim yang dibina. Selanjutnya pada kalimat syar'an. Syar'an, kenapa kita baca syar, tidak syir, ataupun tidak syur? Karena kita mengetahui daripada tasrif daripada kalimat syar'an. Syar'an berasal dari kata syara'a ataupun maudinya adalah syara'a. Syara'a yashru'u syar'an. Syar'an adalah bentuk masdar daripada syara'a yashru'u syar'an. Ya, makanya kita mengatakan syar, tidak syir, tidak syur. Karena masdar daripada syara'a adalah syar'an. Terus mengapa an, tidak in, tidak un? Baris ujung daripada kalimat syar'an. Ya, itu karena tergantung kepada i'rab daripada kalimat syar'an. Karena i'rab syar'an dia jatuh sebagai maf'ul fih, yaitu ada huruf khafat yang dibuang, maka dia bacanya mansub. Itu jadilah barisnya syar'an. Berlanjut lagi kepada lafal aqwalu. Lafal aqwalu ini berasal dari kata qaulun ataupun berasal daripada kata qala. Qala yaqulu qaulan. Qaulan adalah bentuk masdar daripada lafal qala yaqulu qaulan. Terus kenapa jadi aqwalun? Ini karena dia jatuh sebagai kalimat jamak taksir. Dalam segi kalimat dia jatuh sebagai kalimat jamak taksir. Bagaimana yang dikatakan dengan jamak taksir? Jamak taksir adalah suatu kalimat yang telah terjadi perubahan daripada bentuk kalimat dasarnya, daripada bentuk kalimat mufradnya. Mufradnya tadi daripada masdar iaitu qaulan. Terjadi perubahan pada kalimat qaulan sehingga menjadi bentuk aqwalun, itu terjadi perubahan dengan secara bertambah, dengan cara bertambah huruf. Nah, itu maka menjadi kalimat taksir. Karena definisi daripada kalimat taksir, jamak taksir adalah ma taghayyara bihi bina'u mufradihi bi ziyadatin au nuqsin au bi ziyadati au bi tabdili syakli. Yaitu suatu kalimat yang terjadi perubahan pada kalimat tersebut menjadi perubahan pada bina kalimat tersebut. Terjadi perubahan pada bina mufrad, yang dimana mufrad tersebut qaulun sekarang terjadi perubahan pada bentuknya, baik dengan secara dengan dilebihkan huruf, dengan secara dikurangkan huruf, ataupun dengan cara terjadi perubahan bentuk. Pada contoh aqwalun ini dalam segi ziyadah, menambahkan huruf. Itu terjadi penambahan daripada huruf alif dan huruf
alif yang ada setelah huruf waw. Kenapa dikatakan aqwalun pada baris lun dengan lafal dhammah? Karena dia jatuh sebagai khabar daripada lafal babu. Karena setiap kalimat yang jatuh sebagai mubtada, dia membutuhkan kepada pendampingnya, yaitu khabar. Khabar adalah pendamping daripada mubtada. Tiap-tiap mubtada dia membutuhkan kepada khabar. Begitulah dengan lafal babu yang membutuhkan pada khabarnya, yaitu lafal aqwalu. Terus pada lafal waw. Waw adalah suatu huruf ataf. Pada lafal aqwalu wa af'ali. Kenapa dikatakan wa? Tidak wi, tidak u. Karena huruf waw tersebut adalah suatu huruf yang tak pernah jadi perubahan. Karena suatu kalimat huruf, dia adalah suatu yang dibina. Huruf adalah dibina. Maksud dibina, tidak terjadi perubahan pada kalimat tersebut. Dimanapun kalimat huruf ataf ini berada, dia tetap dikatakan dengan lafal wa, tidak wi dan tidak juga hu. Terus kita lanjutkan kepada lafal af'alu. Kenapa kita katakan af'alu? Af'alu ini sama timbangan, sama bentuk seperti lafal aqwalu, sama-sama jamak. Itu jamak taksir daripada jamak qillah, yaitu jamak yang jamak taksir yang qillah yang di bawah 10, tidak melebihi 10. Terus kenapa kita katakan lu, tidak li dan tidak la? Af'alu. Karena kita atafkan af'alu kepada aqwalu. Suatu kalimat yang diatafkan kepada ma'tufnya, dia akan mengikuti daripada bentuk harkat daripada ma'tuf. Kalau ma'tufnya berbaris dhammah, maka atafnya pun juga berbaris dhammah. Kalau ma'tufnya berbaris kasrah, atafnya juga berbaris kasrah, karena dia mengikuti daripada harkat ma'tuf. Namun pada pembahasan ini, pada lafal af'alu, itu dia mengikuti lafal harkat dhammah, maka kita baca af'alu. Terus kita lanjutkan kepada kalimat makhsusatun. Makhsusatun. Kenapa kita tahu dan kita baca dengan lafal makhsusatun, tidak mikhsusatun ataupun tidak muhsu ataupun muhsiwa situn. Kenapa kita baca makhsusatun? Karena dia menjadi suatu kalimat isim maf'ul daripada lafal khassa. Khassa yakhussu khassan. Masdarnya khassan ataupun khususan. Fahuwa khasin, itu isim fa'ilnya. Fahuwa khasin. Di saat jadi isim maf'ulnya, wadaka makhsusatun ataupun makhsusatin, makhsusatan. Nah, itu karena dia menjadi kalimat isim maf'ul. Terus pada baris ujungnya, baris ujung, karena baris ujung ini menggunakan nahu, maka jatuh dia sebagai i'rab. I'rab makhsusatun, yaitu dia menjadi sifat daripada af'alun ataupun na'at daripada af'alun. Na'at ataupun sifat, dia mengikuti kepada man'ut. Man'ut adalah suatu kalimat yang disifatkan kepadanya. Ini pada lafal makhsusatun, dia menjadi sifat yang menjadi man'utnya adalah af'alun. Sifat dia mengikuti kepada mausu ataupun na'at dia mengikuti kepada man'ut. Makhsusatun dia mengikuti kepada af'alun. Maka menjadi i'rabnya makhsusatun sifat kepada af'alun. Hukum sifat mengikuti kepada mausu.
mengikuti kepada rafa, alamat rafa dhammah yang zahir pada akhirnya. Nah, karena lafal af'alun ini dhammah, maka lafal mahsusatun pun juga dhammah karena dia menjadi sifat daripada lafal af'alun. Yang af'alun tersebut dia menjadi mausuf. Terus kita berlanjut lagi kepada lafal muftatahatun. Pada lafal muftatahatun, kenapa kita kita baca lafalnya dengan harkat muftatahatun? Ini meninjau kepada saraf juga. Karena huruf awal sebelum sampai hampir akhir ini membacanya dengan menggunakan ilmu saraf, yaitu menggunakan daripada tasrif daripada kalimat tersebut. Muftatahatun ataupun muftatahatan sebelum menjadi muftatahatun. Muftatahatun dia berasal dari kata iftataha. Bentuk madhinya iftataha. Berasal dari wadan ifta'ala. Nah, ifta'ala iaitu madhinya. Maka di saat menjadi mudhari, iftataha yuftatihu iftitahatan wa huwa muftatihun wa dzaka muftatahatun. Ini karena dia jatuhnya sebagai isim maf'ul, maka dibacanya muftatahatun. Terus kenapa tun tidak tin ataupun tidak tan? Ini karena dia menjadi sifat daripada lafal mahsusatun, maka dibacanya muftatahatun. Karena hukum sifat dia mengikuti kepada mausuf. Terus kita lanjut lagi kepada bi. Bi, kenapa kita baca bi, tidak bu dan tidak ba? Itu kena dia huruf. Sebagaimana dasarnya huruf adalah suatu kalimat yang dibina, maka dia ketentuannya dibacakan dengan lafal bi, tidak bu, tidak ba. Terus lanjut lagi dengan takbiri. Kenapa dikatakan takbiri ataupun tidak dengan kata takaburi ataupun dengan kata apa lagi takibiri? Kenapa mesti takbiri? Karena dia jatuhnya sebagai masdar. Masdar daripada lafal kabbara, yukabbiru takbiran. Menjadi tasrif yang ketiga daripada kabbara, yukabbiru takbiran. Maka kita bacakan takbiran. Kenapa tidak takbiran tapi menjadi takbiri? Karena ada huruf bi yang tugasnya bi, dia menjadi sebagai amil jar yang membuat majrur kalimat yang di depan huruf bi. Maka kita bacakan dengan lafal takbiri. Kita lanjut lagi kepada lafal muhtatamatun. Lafal muhtatamatun itu sama halnya dengan lafal muftatahatun, sama-sama isim maf'ul. Dia menjadi berbaris dhammah muhtatamatun. Ini karena dia menjadi sifat daripada mausufnya muhtatamatun. Hukum sifat dia mengikuti kepada mausuf. Karena muftatahatun ia berbaris dhammah, muhtatamatun juga berbaris dhammah. Terus kita lanjut lagi kepada bi taslimi. Itu sama halnya dengan lafal bi takbiri. Kita lanjut lagi kepada wasammaitu. Waw sama halnya dengan waw yang ada pada af'ala, wa af'alun. Sama-sama dibina, dia tidak berubah baris. Terus lanjut lagi kepada sammaitu. Sammaitu ini merupakan tasrif daripada fi'il madhi yang 13. Sama, yusammi, tasmiyatan, sampai kepada kalimat sammaitu yang ke-13. Terus kita lanjut lagi kepada lafal bi zalika. Bi
adalah suatu huruf jar yang tugasnya adalah memajrurkan kalimat yang ada di depan bi. Yang jadi pertanyaannya, kenapa pada lafal zalika tidak menjadi zaliki? Padahal dia ada huruf bi di belakangnya. Jawabannya karena zalika adalah suatu isim yang dibina. Dia adalah isim isyarah menjadi isim yang dibina. Isim yang dibina ada 6. Yang pertama isim dhamir. Ada 5. Yang pertama isim dhamir. Yang kedua isim isyarah. Yang ketiga isim istifham. Yang keempat isim mausul. Yang kelima isim dan yang terakhir yaitu isim syarat. Itu adalah isim-isim yang dibina, tidak terjadi perubahan sekalipun pada isim tersebut dia masuk amil padanya. Maka kita bacakan dengan matan dengan lafal bi zalika, tidak bi zaliki karena zalika adalah isim yang dibina. Terus berlanjut lagi kepada lafal istimaliha. Li adalah juga menggunakan dia lafal huruf jar. Istimal adalah masdar daripada istamala yastamilu istimalan. Terus kenapa kita akan li? Karena ada huruf jar yang tugasnya adalah memajrurkan isim ataupun kalimat yang ada di depannya. Terus pada lafal ha, kenapa tidak hi ataupun tidak hu? Karena ha tersebut juga adalah isim dhamir yang isim dhamir tersebut dibina, maka tidak terjadi perubahan padanya. Terus berlanjut lagi kepada ala. Ala juga huruf jar yang tugasnya memajrurkan isim di depannya. Ala maka dibacakan as-salati karena dia menjadi majrur disebabkan kalimat ala di belakangnya. Luqatan ini sama dengan i'rab syar'an, yaitu ada huruf khafat yang dibuang, maka dia menjadi lughatan, tidak lughatin, karena dia jatuh sebagai maf'ul fi. Maf'ul fi, suatu kalimat yang jatuh kepada maf'ul bih, dia dibacanya menjadi mansub, yaitu lughatan. Wahia sama dengan seperti yang telah berlalu, yaitu menjadi isim yang dibina, maka bacanya hiya, tidak hiyu. Ad-du'a'u, dia menjadi sebagai khabar daripada hiya, maka dibaca dengan lafal ad-du'a'u. Nah, begitulah cara kita membaca kalimat yang ada dalam suatu kitab kuning. Itu kitab yang gundul, tak ada barisnya, tapi kita bisa membaca baris itu menggunakan daripada ilmu nahwu dan syarah. Terus kitab-kitab apa saja yang kita mesti kuasai agar kita bisa menguasai membaca kitab kuning? Kalau kami santri Aceh, kami menggunakan dalam metode pembelajaran daripada kelas 1 menguasai kitab, yaitu kitab Awamil. Yang dalam Awamil tersebut yaitu membahas tentang amil-amil yang muncul dalam kitab gundul. Ada 100 amil. Nah, di saat nanti dalam pembelajaran dia masih kelas 1, dia harus menguasai yaitu kitab Awamil tersebut. Terus dalam ilmu nahwu, pertama kitab Awamil, yang kedua kitab Jarumiyah, yang ketiga kitab
Matamimah. 3 kitab tersebut harus dikuasai. Bila perlu harus dihafal. Dalam ilmu syaraf harus menguasai yaitu kitab Matan Bina, terus Kailani, yang ketiga kitab Matlub. Itu kitab dasar yang mesti dikuasai oleh santri untuk bisa menguasai kitab kuning. Terus kita beranjak lagi kepada bagaimana cara mengetahui makna daripada kalimat. Untuk mengetahuinya kita menggunakan kamus. Misalnya pada babu. Babu maknanya adalah bab. Menggunakan kamus, yaitu kamus Arab Indonesia. Makna babu adalah bab, pintu dan lainnya. Tapi karena kita membahas bukan pintu salat tapi bab salat, maka kita ambil yang maknanya bab. Itulah seterusnya dengan menggunakan kamus. Nah, hanya sekian tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.